Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas VTOC dan DFD dari sistem e-warung. Di dalam VTOC ini adalah daftar isi mengenai sistem apa saja yang ada di dalam e-warung ini. Yang pertama ada kelola data user, yang kedua ada pesan makanan, ketiga pembayaran, 4 catat pemesanan, 5 catat pembayaran, 6 cetak laporan. Sistem-sistem ini akan kita bahas dalam DFD konteks. Nah, dalam DFD konteks ini kita dapat melihat secara lebih jelas bagaimana sistem-sistem ini bekerja. Seperti kasir yang tugasnya adalah mentransfer data pesanan dan data pembayaran ke dalam e-warung dan akan diteruskan lagi ke admin, dan admin akan mencatat semua data itu dan membuat laporan pemesanan dan pembayaran kepada pimpinan. Begitupun juga semua sistem yang ada di sini, dan kita akan bahas di DFD level 0. Nah, seperti yang ada di VTOC tadi, di transaksi pertama yaitu kelola data user. Kelola data user ini akan memberikan data pelanggan, data pimpinan, dan data kasir kepada admin. Admin selaku aktor akan meneruskan semua data ini dan membuat laporan dan melalui transaksi yang keenam, yaitu cetak laporan, dan laporan tersebut akan diteruskan ke aktor pemimpin. Yang kedua, aktivitasnya adalah pemesanan makanan. Aktor pelanggan memesan pesanan makanan. Lalu ada proses pembayaran. Proses pembayaran dilanjutkan pada transaksi ketiga, yaitu pembayaran makanan. Data dari pesan makanan dan pembayaran makanan akan diteruskan ke kasir. Lalu kasir membuat data pemesanan, lalu data pemesanan akan tersimpan di database. Setelah itu ada data pembayaran yang juga sama, dia tersimpan dalam database. Selanjutnya data pemesanan dan data pembayaran diteruskan ke admin, dan admin membuat laporan pembelian dan pembayaran. Oke, selanjutnya ada DFD level 1. Di DFD level 1 ini dan level seterusnya adalah gambaran secara detail bagaimana transaksi ini bekerja. Dalam DFD level 1 ini adalah transaksi atau aktivitas yang pertama, yaitu mengumpulkan data user. Di sini ada 3 aktor, yaitu pimpinan, pelanggan, kasir. Mereka memberikan data dan diproses ke transaksi 1.1. Lalu diteruskan ke admin, dan admin akan menyimpannya ke dalam master data. Untuk level 2, yaitu daftar menu. Pelanggan melihat menu dan memesan makanan, lalu akan diteruskan ke kasir. Selanjutnya, untuk DFD level 3, pelanggan memesan makanan, lalu membayar, lalu melakukan pembayaran, dan diteruskan ke kasir. Lalu DFD level 4, pelanggan memesan makanan, setelah memesan makanan dia membayar, lalu transaksinya akan dicatat oleh kasir. Lalu kasir mencatat pesanan dan pesanan disimpan dalam master data. Untuk DFD level 5, pelanggan memesan makanan, lalu melakukan pembayaran. Setelah pembayaran dilakukan, akan dicatat oleh kasir, dan kasir akan menyimpan data pembayaran ke dalam master data pembayaran. Untuk DFD yang terakhir adalah admin membuat laporan pemesanan dan pembayaran hasil dari transaksi sebelum-sebelumnya yang bisa dilihat dari DFD level 4 dan DFD level 5. Lalu laporan itu akan diterima oleh pimpinan. Sekian penjelasan VTOC dan DFD dari sistem e-warung dari saya. Jika kalian masih penasaran mengenai sequence diagram dan UML dari sistem e-warung, kalian dapat melihatnya di part-part selanjutnya. Sekian dari saya, semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kalian semua.